Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kami. Selamat datang di acara webinar series pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Seminar Nasional Perbanas Institute atau SNAP 2022 dan diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Perbanas Institute ke-53. Topik webinar kali ini adalah cara mudah mencari jurnal indeks Scopus yang sesuai bidang dengan narasumber sekaligus pembicara Ibu Dr. Stephanie Siska Wulandari, MTI, AKCA. Berikut CV dari Ibu Dr. Stephanie Siska Wulandari, MTI, AKCA. Ibu Siska menyelesaikan S1 dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Prodi Accounting, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu melanjutkan master degree-nya di Universitas Indonesia dengan Prodi Teknologi Informasi. Bu Siska baru saja menyelesaikan program doktoral pada Prodi Accounting, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk pengalaman accounting-nya, Ibu Siska pernah bekerja pada Kantor Akuntan Publik Hans Tuana Kota dan Mustafa Public Accounting Firm. Kemudian juga pernah bekerja di perusahaan. Untuk pengalaman mengajar, sebelum di Perbanas, Ibu Siska pernah mengajar di Universitas Atmajaya. Ya, kemudian sejak tahun 2002 sampai saat ini, Ibu Siska bergabung di Perbanas Institute pada Prodi S1 Akuntansi. Demikian CV singkat dari Ibu Siska. Berkaitan dengan topik yang akan kita bahas, ya, seringkali kita mendengar beberapa peneliti dan akademisi mengejar publikasi di jurnal ataupun proceeding yang terindeks Scopus. Kenapa jurnal yang terdaftar di Scopus terlihat prestisius? Ini karena kualitas dan kredibilitas suatu jurnal ataupun konferensi akan dilihat dan direview secara seksama sebelum diindeks Scopus, sehingga jurnal, buku, proceeding, dan terbitan karya ilmiah lainnya memiliki reputasi yang tinggi. Jurnal-jurnal yang telah terindeks di dalam Scopus memiliki nilai angka kredit yang tinggi yang tentunya penting bagi kita para dosen ataupun peneliti. Nah, gimana cara mudah mencari jurnal indeks Scopus yang sesuai bidang? Mari sama-sama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska. Kepada Ibu Siska, the screen is yours. Silakan, Bu Siska. Terima kasih Bu Natali untuk perkenalannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar. Acara Dies Natalis Perbanas Institute dengan topik bahasan cara mudah mencari jurnal indeks Scopus yang sesuai bidang. Jadi pada pertemuan kali ini akan saya paparkan semampu saya, ya, maksudnya untuk pencarian jurnal Scopus untuk teman-teman yang mau membuat tugas akhir dan skripsi. Jadi cari jurnal terindeks Scopus yang bagus. Kemudian juga kalau para peneliti mau mempublish artikelnya di jurnal Scopus, bagaimana caranya untuk pilih-pilih jurnal yang bereputasi bagus dan mungkin fee-nya juga bisa dipilih, mau yang tanpa fee atau yang ada fee-nya, itu bisa dilihat-lihat gitu ya. Baik, tanpa membuang waktu lebih banyak, saya akan share screen sebentar. Untuk awalnya, ya, kita jelaskan secara singkat dulu, setelah itu masuk ke prakteknya. Jadi bagaimana cara mencari jurnal-jurnal tersebut, ya. Baik, saya mulai. Jadi di sini
tema kita pagi ini adalah cara mudah mencari jurnal indeks Scopus yang sesuai bidang. Jadi jurnal itu ada banyak sekali, dan yang terindeks Scopus yang mana saja itu harus kita cari ya, dan yang sesuai bidang kita gitu ya, sesuai bidang penelitian atau sesuai bidang ilmu. Baik, yang pertama dulu, deskripsi jurnal. Jadi jurnal itu adalah majalah berbentuk fisik atau digital yang mempublikasikan artikel-artikel atau karya-karya ilmiah dalam bidang ilmu tertentu secara berkala. Kemudian kalau untuk jurnal yang bagus itu biasanya memiliki akreditasi sehingga dapat dipercaya dan banyak digunakan untuk referensi atau terindeks pada suatu platform yang membawahi banyak jurnal. Nah, indeks jurnal tersebut kalau untuk nasional itu menggunakan Sinta, kalau untuk internasional kita menggunakan Scopus. Nah, jurnal Scopus itu apa sih ya? Jurnal Scopus itu merupakan data center atau database citasi dan literasi terbesar yang bersifat ilmiah. Nah, Scopus sendiri merupakan bagian dari perusahaan penerbitan atau publikasi ilmiah internasional yang terkenal di seluruh dunia. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, namanya Elsevier. Jadi Scopus itu termasuk bagian dari Elsevier tersebut. Di dalam database Scopus terdapat lebih kurang 22.000 judul dari 5.000 penerbit dari seluruh dunia. Jurnal-jurnal di Indonesia sudah banyak yang terindeks Scopus, menandakan bahwa banyak penelitian-penelitian yang dipublikasikan di Indonesia sudah diakui secara internasional. Tapi memang kita masih perlu lebih banyak lagi ya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, masih kurang banyak. Yang berikutnya tingkatan jurnal Scopus. Nah, jurnal-jurnal Scopus ini ada klasterisasinya. Kalau Scopus sendiri menggunakan parameter Simago Journal Ranking atau singkatannya SJR. Ini adalah jumlah citasi atau kutipan rata-rata per artikel yang diterbitkan dalam suatu jurnal selama 3 tahun terakhir. Nah, untuk klasterisasi ini ada 4 kuartil ya. Yang pertama adalah kuartil 1 atau Q1. Ini adalah merupakan jurnal terindeks Scopus dengan pengaruh paling besar. Dari beberapa jurnal ada 100 jurnal terindeks Scopus ya totalnya. Nah, kalau Q1 itu peringkatnya dari 1 sampai 25 atau ini merupakan 25 jurnal teratas. Nah, kemudian kalau Q2 di layer di bawahnya itu jurnal yang memiliki peringkat dari 26 sampai 50. Di kuartal 3 itu peringkatnya 51 sampai 75. Dan terakhir di kuartal 4 itu peringkatnya 76 sampai 100. Jadi yang paling bawah. Nah, kemudian yang berikutnya yang pertama kali ini menggunakan website simagojr.com. Caranya ini bisa dibuka pada halaman website ya, diketik simagojr.com atau paling mudah buka Google lalu cari simagojr. Tampilan halaman utamanya seperti ini ya, warnanya oranye gitu ya. Kemudian ada namanya SJR, Simago Journal and Country Rank. Nanti kita pelajari secara praktek bagaimana cara pencarian jurnal-jurnal menggunakan Simago Journal Country Rank. Nah, yang kedua, setelah masuk pada web Simago JR tersebut, bisa dipilih subjek jurnal yang dituju. Jadi ada pilihan subjeknya nanti. Misalnya ingin mencari pada bidang seni, maka pilih bidang art and humanities, atau misalnya accounting, atau misalnya manajemen gitu ya. Bisa tergantung bidang yang kita cari. Yang ketiga, pilih subjek kategori jurnal yang diinginkan. Lalu pilih tingkatan kuartil tadi, kemudian pilih jurnalnya. Itu untuk yang Simago JR. Yang berikutnya adalah mencari jurnal internasional terindeks Scopus.
ini bisa langsung ke laman resmi Scopus di scopus.com, atau bisa cari di Google dengan mengetik scopus.com ya, atau Scopus saja juga bisa. Kemudian klik sources di bagian atas. Jadi di bagian atas laman scopus.com tersebut ada sources. Kemudian yang ketiga, isikan nama jurnal di kolom enter title judulnya, lalu tekan enter, atau bisa juga klik pada bagian find sources. Kemudian yang keempat, jika nama jurnal yang kamu ketik sudah ditemukan pada kolom search, selanjutnya adalah klik jurnal tersebut dan cek tahun coverage-nya. Oke, ini untuk pencarian di scopus.com. Nah, tampilannya seperti ini untuk scopus.com. Untuk sources-nya di bagian atas sebelah kanan ini ya. Nanti diklik gitu, nanti kita isikan title-nya, kemudian langsung dicari. Baik, sekarang kita masuk untuk mencari jurnal nasional terindeks Scopus. Ini menggunakan websitenya Sinta ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu adalah membuka laman resmi sinta.kemdikbud.go.id/journals. Lalu yang kedua, ada kolom dengan tulisan number of journal by Sinta score, lalu pilih S1. Jadi untuk yang Sinta 1 itu singkatannya S1. Lalu skor S1 pada Sinta merupakan jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Scopus. Jadi yang digolongkan ke S1 itu sudah terindeks Scopus juga. Kemudian yang keempat, setelah muncul jurnal-jurnal tersebut, ya, internetnya, jaringannya Bu Siska. Oh, lancar Bu Siska. Lancar ya? Lancar. Oh, baik. Ya. Setelah muncul jurnal-jurnal tersebut, lalu tinggal cari jurnal yang memuat mengenai bidang ilmu yang diinginkan. Yang kelima, cara yang paling mudah adalah dengan mengetik Sinta 1 pada pencarian Google. Setelah muncul jurnal Sinta 1 tersebut, lalu tinggal mencari jurnal yang diinginkan. Saat ini jurnal nasional yang tercatat memiliki Sinta skor 1 adalah jumlahnya 113 jurnal nasional saja. Oke. Untuk tampilan Sinta kemdikbud.go.id seperti ini. Jadi di sini ada bagan yang menjelaskan bahwa untuk yang Sinta 1 itu ini yang jumlahnya cuma sedikit sekali ya, 113, bukan 114. Nah, kemudian untuk daftar jurnal-jurnal yang masuk di S1 Sinta skor Sinta 1 itu seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Baik, ini untuk PowerPoint-nya saya sudahi dulu, kita langsung ke praktek. Saya lanjut ya Bu Nelly ya. Ya, silakan Bu Siska. Ya, sudah berapa menit Bu? Kurang berapa menit ya? Masih ada waktunya Bu. Baik. Yang berikutnya adalah kita praktek. Baik. Yang pertama kita mau mencari jurnal nasional terakreditasi melalui Sinta tadi ya. Pertama kali ini dulu. Jadi tadi sudah saya share alamat Sintanya sinta.kemdikbud.go.id/journals. Nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilannya seperti ini, lalu kita cari di advanced search ya. Kalau sudah tahu nama jurnalnya bisa diketikkan ke dalam kotak pencarian di sini. Tapi kalau belum tahu, misalnya kita mau cari subjek tertentu ya. Misalnya saya mau cari subjek apa ya? Ekonomi misalnya ya. Lalu kita search di sini. Ini akan muncul daftar jurnal-jurnal yang di bidang ekonomi. Kalau mau yang hanya S1 saja, kita bisa klik S1-nya.
maka akan yang tertinggal adalah bentar, ini diulang lagi. Untuk yang ekonomi, nah yang tertinggal adalah hanya tinggal 4 saja seperti ini. Ini merupakan jurnal S1 di Sinta di subjek ekonomi. Kemudian kalau mau lihat jurnal-jurnalnya, lalu kita misalnya pilih ya, kita pilih yang Gadjah Mada International Journal of Business ini. Nah, dari sini kita bisa melihat di dalam jurnal Gadjah Mada International Journal of Business itu informasinya ada apa saja. Misalnya di sini kalau yang mau mencari artikel jurnal bisa, ini ada contoh-contoh publikasinya. Jadi ya misalnya bisa dilihat-lihat contoh-contoh artikelnya di sini. Misalnya kita mau melihat artikel yang judulnya ini misalnya ya, Entrepreneurship, its relationship with market orientation and earning orientation. Nah, ini seperti ini. Kita bisa melihat informasi mengenai artikel tersebut. Di sini ada tersedia PDF-nya juga artikelnya dari researchgate.net. Kalau kita klik misalnya, bentar. Nah, ini bisa muncul. Ini ya. Jadi sudah bisa langsung muncul. Tapi kalau misalnya tidak disediakan artikel PDF-nya, ini sebentar saya mau. Misalnya tidak disediakan artikel PDF-nya, Bapak Ibu bisa coba, mungkin yang belum pernah ya, ini yang namanya SeaHub ya. SeaHub ini merupakan website yang dibuat oleh orang Rusia ya. Jadi orang tersebut tidak suka pada dominasi publisher-publisher yang mengharuskan peneliti harus membayar untuk mengakses jurnal. Jadi dia membuat website seperti ini untuk membantu kita. Ya, kita bisa menggunakan pencarian jurnal menggunakan website ini secara gratis. Tetapi mereka minta kalau misalnya bisa menyumbang, ada donasi tertentu bisa dilakukan ya. Jadi untuk pengembangan website ini juga. Jadi misalnya tadi yang contoh artikel ini misalnya nggak disediakan websitenya, nggak disediakan PDF-nya, kita bisa misalnya klik judulnya atau DOI-nya juga boleh ya. DOI bisa dilihat di sini misalnya ya. DOI itu identifikasi digitalnya ya. Ini di copy DOI-nya. Copy, kemudian masuk ke SeaHub tadi, kemudian ditempelkan, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, misalnya sudah, kadang ada, kadang tidak ada gitu ya, tapi kita coba saja. Nah, kalau seperti ini berarti sudah ada ya di SeaHub, jadi bisa langsung kita download di sini, untuk kemudian kita gunakan sebagai artikel referensi, seperti itu. Oke, ini untuk pencarian artikel ya. Nah, kalau untuk publikasi, untuk misalnya cari-cari jurnal yang bagus, misalnya ini bisa lihat di masuk ke tadi balik lagi artikel, kembali lagi tadi ke lamannya Gadjah Mada International Journal of Business. Jadi misalnya kita mau submit artikel, itu bisa kita lihat di sini kan penerbitnya Universitas Gadjah Mada ya, ada alamatnya, kemudian ada emailnya, ada teleponnya. Kadang-kadang disediakan websitenya, tapi di sini kelihatannya belum ada websitenya. Oh, ini ada ya. Ini diklik websitenya. Nah, lalu dari sini kalau kita misalnya mau submit jurnal, kita cek misalnya kita lihat informasi mengenai author guidelines, misalnya ini ya. Kan di sini ada sebelah kanan ini ada author
author link ya. Coba kita lihat author guidelines-nya. Nah, di sini kita bisa baca description mengenai jurnal tersebut. Jadi jurnal ini jurnal mengenai apa gitu ya. Jadi ini misalnya Gajah Mada International Journal of Business ini adalah a peer review journal published 3 times a year. Jadi kelihatan di sini ya, setahun 3 kali dia publish, Januari sampai April, Mei sampai Agustus, dan September sampai Desember. Kemudian misalnya kita mau lihat apa lagi? Misalnya mau lihat author fee, apakah kita perlu membayar untuk submit di jurnal ini? Nah, ini author fee-nya untuk Gajah Mada International Journal of Business will not charge anything. Jadi dia tidak membebankan biaya apapun untuk submit artikel ke sini. Tapi kadang-kadang ada juga jurnal yang mengharuskan untuk membayar kalau mau submit di jurnal tersebut, gitu ya, untuk publikasi. Kemudian ada lagi cara selain masuk ke Sinta, yaitu kita masuk ke Directory of Open Access Journal. Jadi itu adalah DOAJ ya. Kita cari alamatnya. Ini ya alamatnya, Directory of Open Access Journal. Seperti ini tampilannya. Ini adalah isinya artikel-artikel yang open access, artinya orang yang pembaca bisa download ya, jadi tidak perlu membayar. Nah, kemudian kalau mau cari artikel atau jurnal itu bisa dicari di kotak pencariannya di sini. Misalnya di sini mau fields-nya apa, atau misalnya all fields ya. Nah, ini subjeknya misalnya ketik accounting misalnya ya. Accounting. Kemudian di sini search. Maka akan muncul jurnal-jurnal di bidang accounting ya. Ya, misalnya contohnya ini, ada jurnal ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan kok dari Indonesia. Kemudian ada Indonesia Journal of Sustainability, Accounting and Management, ya dan lain sebagainya. Misalnya kita mau pilih, ada lagi yang lain nggak ya? Yang sebelah kiri, ini bisa kita melihat yang dengan artikel dan yang tanpa artikel, ya, yang disediakan PDF-nya. Kemudian oke, kita pilih salah satu jurnalnya ya, misalnya Tanjung Pura ya. Misalnya ini ya, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi. Nah, ini ini misalnya kalau mau publish di sini, ini no publication fees ya, jadi tidak ada fee yang diminta untuk publish di sini. Nah, kita harus mengecek di jurnal Sintanya, Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi ini sudah terdaftar di Sinta belum ya? Sudah terakreditasi belum? Jadi ini kita copy namanya, copy, kemudian kita kembali ke Sinta. Kita cek untuk kita cek untuk nama jurnalnya. Nah, berarti ini tidak ada di Sinta, berarti belum terakreditasi di Sinta. Nah, kita bisa kalau mau cari yang terakreditasi di Sinta, cari sampai misalnya di sini sudah ada nama jurnal di Sintanya
Kemudian data-datanya sudah muncul di sini. Misalnya apa ya? Ini ada lagi nggak yang lainnya? Nah, misalnya ini punyanya misalnya ini jurnal review akuntansi dan keuangan. Ini ada nggak ya di Sinta? Kita cek lagi. Nah, ini berarti sudah ada ya. Jurnal review akuntansi dan keuangan sudah terakreditasi di Sinta untuk impact-nya 1,2, kemudian citasinya dalam 5 tahun 1362. Ini masuk ke S2 ya. Untuk yang jurnal yang kita pilih tadi, jurnal review akuntansi dan keuangan. Nah, kalau sudah ada di Sinta berarti bisa kita pilih ya untuk misalnya submit artikel. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Yang berikutnya lanjut lagi. Kita cari-cari jurnal lagi. Menggunakan google.com ya. Maksudnya saya cari Springer Link ya. Mungkin pernah dengar ya teman-teman Springer Link. Di sini saya ketikkan di google.com Springer Link. Nah, link springer.com ya. Yang sini ini bisa digunakan untuk mencari artikel-artikel dari jurnal-jurnal juga ya. Jadi misalnya kita mencarinya di kotak search ini ya. Ini ada banyak disiplin juga, banyak bidang ilmu yang bisa kita pilih dari sini. Nah, misalnya kita cari untuk accounting, misalnya saya ke accounting terus karena saya dari accounting, atau misalnya apa ya yang lain, misalnya ekonomi. Oke, nah di situ akan muncul jurnal-jurnal ekonomi ya. Yang mau dipilih misalnya yang mana? Misalnya jurnal, ini artikel ya. Yang jurnal yang atasnya ini misalnya mengenai jurnal Real Estate Finance and Economics misalnya katakanlah. Nah, dari sini kita masuk ke halaman Journal of Real Estate Finance and Economics tersebut. Kemudian di dalamnya biasanya ada beberapa informasi ya. Misalnya di sini ada editor in chief-nya siapa, kemudian model publishing-nya seperti apa. Nah, ini kalau untuk penulis, ini kalau mau submit ini bisa diklik di submission guidelines ya. Tapi kalau untuk mencari artikel-artikel ini bisa misalnya di browse di jurnalnya. Misalnya katakanlah ini yang latest issue-nya untuk issue 3 April 2022 gitu ya. Atau misalnya kita lihat di dalamnya misalnya isinya apa saja. Nah, ini artikel-artikel yang di dalamnya. Jadi kita dari jurnalnya kita bisa masuk mencari artikel-artikel sesuai yang dibutuhkan gitu. Atau misalnya kita cari jurnal yang lain ya di bidang akuntansi lagi misalnya. Kita klik. Nah, ini untuk yang bidang akuntansi. Misalnya ini apa ya? Sedikit. Saya balik lagi. Jurnal ya. Jurnal sini.
Maaf Bu Siska, waktu kita 15 menit lagi ya untuk pemaparannya. Oke. Iya Bu Nili, terima kasih. Nah, ini misalnya cari jurnal di bidang akuntansi ya. Klik. Nah, tidak ada. Oh, ini nama jurnalnya ya. Berarti bisa dipilih kalau untuk nama jurnalnya langsung ke sini. Tapi kalau untuk bidangnya tadi ambilnya dari browse by disiplin seperti ini. Seperti itu ya kira-kira untuk yang Springer Link. Kemudian bisa juga kita menggunakan yang namanya Elsevier. Elsevier.com ya. Ini sama seperti yang Springer tadi. Di sini kita bisa mencari jurnal-jurnal dari berbagai disiplin ilmu. Nah, misalnya di sini Elsevier.com yang katalog ya, /katalog juga. Nah, di sini kalau kita mau browse jurnal, kita klik di sini. Nah, ini muncul berbagai macam jurnal. Kita bisa pilih subject area. Misalnya kita pilih di sini bisa. Misalnya accounting. Nah, ini ada berbagai jurnal ya. Ada Management Accounting Research, ada Advanced in Accounting, ada Research in Accounting Regulation. Misalnya kita pilih British Accounting Reviews, ini sama seperti caranya mencari di Springer.link tadi. Jadi ini sudah ada informasi mengenai jurnal British Accounting Review di dalamnya ya. Jadi ini ternyata merupakan open access gitu ya. Kemudian bisa langganan. Kemudian kalau mau submit ini bisa klik di Guide for Authors ya. Atau kalau mau pesan jurnalnya order jurnal. Nah, ini informasi mengenai jurnal tersebut, saya skornya 7, impact faktornya 5,577 atau 5.577. Kemudian review time-nya untuk artikel yang disubmit itu 10 minggu ya, publication time-nya 1,1 weeks. Nah, kalau mau lihat yang most cited dari jurnal ini, misalnya kita klik di sini ya, artikel mana saja sih yang paling sering disitasi dari jurnal ini, misalnya kita lihat yang lainnya, misalnya ini the role of auditing in the fight against corruption misalnya ya. Nah, ini kita lihat di sini ada artikelnya. Kalau sudah ada artikelnya begini, kita mau download artikel fullnya tadi seperti tadi ya, kita dari doi ini tadi ya, kita copy lalu kita masuk ke Science Hub ya untuk mendapatkan artikel penuhnya. Jadi misalnya tadi itu ya, ini ya, copy kemudian masuk ke Sihub. Ini apakah ada atau tidak saya nggak tahu ya. Kita cari di sini. Nah, ternyata ada. Nggak bisa ya. Ada tapi dalam bentuk accepted manuscript, bukan dalam bentuk yang published ya. Tapi bisa dicari lagi seperti itu. Oke, itu untuk yang Elsevier. Sekarang masuk ke SGR ya. SGR atau Simago. Tadi ya, SGR ini adalah Simago Journal Rank. Jadi ini merupakan portal pengukuran jurnal ilmiah terindeks Scopus. Jadi powered by Scopus. Nah, kemudian kalau mencari kuartil 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu untuk jurnal-jurnal, kemudian apakah terindeks Scopus, itu bisa salah satunya dicek di website SGR ini. Jadi yang pertama kali misalnya kita sudah tahu
mau mencari jurnal apa ya, kita klik misalnya accounting education misalnya ya. Kita cari. Nah, kalau di SGR ini kemudian muncul jurnal-jurnal yang mirip ya. Jadi misalnya ada accounting education dari United Kingdom ya. Kemudian ada Journal of Accounting Education masih di United Kingdom juga tapi penerbitnya beda. Kemudian ada Issues in Accounting Education nih, penerbitnya American Accounting Association. Kemudian ada Advanced in Accounting Education, Teaching and Curriculum Innovation misalnya. Kemudian kita pilih yang mana yang mau kita buka. Jadi misalnya kita pilih yang Accounting Education ini ya. Nah, kalau kita klik di sini, kita bisa melihat data-data mengenai jurnal Accounting Education. Jadi ini penerbitnya ada di negara United Kingdom. Nah, publishernya Routledge ya. Kemudian untuk subjeknya ini masuk ke Business Management and Accounting di Accounting, Social Science di Education. Nah, kemudian H-indeksnya bisa kelihatan di sini ya, 37. Kemudian publication type-nya journals, ISSN-nya ada ya. Kemudian nah ini coverage-nya dia dari tahun 92 sampai 96, 98, kemudian 2000 sampai 2020. Jadi ini cukup bagus karena cukup continue ya. Jadi tidak ada misalnya di discontinue oleh Scopus. Untuk informasi mengenai homepage-nya ini ya, nanti bisa diklik kalau mau tahu lebih jauh mengenai jurnal yang bersangkutan. Kemudian how to publish in this journal. Itu. Kemudian ini scope-nya ya. Jadi kalau mau submit di jurnal tertentu kan kita harus tahu itu di jurnal tersebut scope-nya seperti apa. Misalnya kita baca di sini ya, Accounting Education itu adalah peer review international journal yang didivosikan untuk mempublikasikan paper-paper research based on key aspect of accounting education and training ya. Jadi yang disubmit di sini sebaiknya yang ada hubungannya dengan yang scope-nya. Misalnya kita punya artikel mengenai accounting education, pendidikan akuntansi, atau mengenai training-training di bidang akuntansi. Nah, cocok untuk kita submit di jurnal ini. Tapi kalau misalnya tentang akuntansi keuangan atau akuntansi manajemen mungkin sebaiknya tidak submit di sini. Jadi untuk submit di jurnal tertentu itu harus kita baca scope-nya lebih dulu. Seperti itu. Kemudian ya, yang berikutnya bisa menggunakan Google Scholar ya. Selain SGR tadi ya. Ini tadi juga bisa lihat-lihat jurnal yang lain yang lebih banyak lagi ya. Tinggal kita klik di sini yang mau dicari apa, kemudian bidangnya apa, itu lengkap sekali. Atau bisa juga ngelihat dari jurnal ranking sini. Jurnal ranking dari sini, kemudian pilih subjek areasnya. Misalnya mau dicari di Business Management and Accounting, seperti itu. Nanti keluar daftar jurnal-jurnal yang merupakan jurnal di bidang Business Management and Accounting. Urut dari kuartal 1 ke bawah makin rendah ya, makin Q2 dan seterusnya sampai Q4 seperti itu. Oke, ini untuk yang SGR. Yang terakhir ini yang menggunakan Google Scholar, ini juga mungkin pernah ya. Google Scholar ini. Jadi untuk Google Scholar dari website alamatnya scholar.google.com atau scholar.google.co.id, tapi lebih luas yang .com ya. Ini kita cari misalnya Accounting Information Systems ya topiknya. Nah, ini kita akan ketemu daftar artikel yang banyak sekali. Di sini disebut 4.310.000 artikel. Nah, kalau mau lebih mempersempit lagi, ini misalnya waktunya dipersempit yang sejak tahun 2018 misalnya. Nah, kalau yang sejak tahun 2018 sisanya tinggal 738.000 ya. Nah, ini bisa dilihat-lihat. Kemudian kalau yang ada tulisan PDF-nya itu berarti ada artikel PDF-nya gitu ya. Misalnya contohnya di sini ada di Jurnal Global Business Review tahun 2018 misalnya. Ini ada PDF-nya, kita klik untuk melihat artikelnya di situ. Nah,
Kita tunggu downloadnya. Nah, di sini juga bisa sort lagi berdasar relevansinya, by date-nya, kemudian review articles-nya, ada perlu paten atau tidak, misalnya seperti itu. Ya ini nantinya akan terdownload ya PDF-nya. Jadi bisa sangat banyak artikel yang kita dapatkan dari Google Scholar. Oke, yang berikutnya sambil menunggu downloadannya ini, kita masuk ke langsung ke Scopusnya ya. Kalau Scopus itu www.scopus.com atau dari Google juga bisa. Nih. Kita tunggu. Nah, untuk yang Scopus.com ini adalah yang pertama kali ya artikel itu di indeks oleh Scopusnya. Jadi setelah itu baru Simago SJR itu akan mengambil data-data dari Scopusnya. Jadi yang SJR agak terlambat sedikit gitu ya. Nah, kalau mau mencari dari Scopus.com-nya ya sources di sini diklik. Kemudian di sini mau misalnya mencari apa ya? Subjek areanya misalnya accounting, kita ketik di sini accounting lagi. Nah ini kita pilih aja accountingnya, accounting, apply, gitu ya. Maka akan muncul ada 179 jurnal yang di bidang accounting. Jadi di sini bisa dipilih lagi, di filter lagi, misalnya mau yang hanya open access jurnal. Sini diklik di sini misalnya, atau kalau enggak mau semuanya ya semuanya jangan diklik yang itu. Kemudian misalnya mau Q1 saja, klik lagi Q1 misalnya ya. Kemudian mau jurnal saja, diklik jurnalnya. Nah, kemudian di apply. Nah, akan muncul 55 results. Contohnya di sini ada Journal of Financial Economics atau Journal of Finance ya, misalnya. Kita pilih di sini. Nah, dari sini data-data dari jurnal tersebut akan muncul ya. Journal of Finance, misalnya Scopus coverage years-nya dari tahun 46 sampai sekarang. Berarti ini udah lama sekali ya jurnalnya. Sangat bagus, sudah senior ya. Publisher-nya Wiley Blackwell. Kemudian ISSN-nya ada. Kemudian ada size score-nya di sini 11,2 tahun 2020, SGR 2020-nya 18,151. Oke, itu. Kemudian kalau mau masuk ke homesite-nya dia atau misalnya ya. Kalau lihat all document nggak bisa. Oke, source homepage. Ini masuk ke homepage jurnal yang tadi. Ini ya, Journal of Finance. Ini ya bisa dilihat-lihat seperti apa kira-kira isinya. Jadi most recent artikelnya bisa dilihat di sini. Kemudian yang most cited, yang paling sering disitasi itu yang artikel yang mana, itu bisa dilihat-lihat untuk menambah referensi. Karena ini jurnal-jurnal yang bagus ya yang masuk Q1. Demikian untuk paparan praktek cara pencarian jurnal di bidang kita yang sesuai indeks Scopus. Bu Nelly, silakan Bu, saya stop share. Ya, terima kasih Ibu Siska paparannya. Kita langsung aja buka sesi tanya jawab ya Bu Siska ya. Ya, silakan. Yang raise hand sudah ada Pak Iqbal. Pak Iqbal. Ada lagi penanya, 2 penanya lagi? Dari mahasiswa mungkin? Silahkan. Belum ada, kalau belum ada Pak Iqbal silahkan Pak. Oke, makasih Bu Natali, Bu Siska. Terima kasih banget sharingnya. Sangat bermanfaat buat dosen dan mahasiswa. Pertanyaan saya yang pertama tentang Skyhub
apa ya? Ini yang saya dengar ini masih debatable mengakses web itu ya, seperti itu. Jadi apa ya? Saya mungkin nanyanya agak ini ya. Kalau ditanya legal nggak legal atau ditanya seberapa sih sebenarnya, kan ada beberapa. Jadi gini, kan kita mencoba masuk mengambil file PDF yang ada di jurnal yang memang dia tidak bisa diakses ya, kecuali dengan cara kita membayar. Nah, pada dasarnya kan itu kita membayar, tapi kan kita lewat, tapi kita bisa mengakses jurnal tersebut gitu. Nah itu apakah ada kaidah-kaidah yang harus kita taati gitu kan, sehingga kita tidak kena pelanggaran hal-hal yang seperti itulah. Nah, yang pertama Bu Siska. Terus yang kedua tadi ada apa namanya, ada Skimago sama ada Scopus ya. Kebetulan tadi Bu Siska terakhir Scopus. Itu kan tadi kita ada yang kalau nggak salah ada yang persentase yang tadi kan, kalau misalnya Bu Siska dia bagi yang kalau kita mau Q1, Q2, Q3, Q4, benar nggak sih cara bacanya persentase itu kan ada angka persennya ya, kalau saya tidak salah itu ada angka persennya di atas terus 1 per berapa banyak gitu kan. Benar nggak sih kalau misalnya pembagiannya itu persen, dalam artian kalau dia 1 sampai 25% itu Q4, 25 sampai 50 Q3, 50 sampai 75 Q2, di atas 75 Q1. Atau sebenarnya ada cara lain atau memang itu nggak benar gitu loh. Sementara itu dulu Bu Siska. Baik, terima kasih. Terima Pak kasih. Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal. Langsung ya Bu Siska. Langsung aja ya Bu Nali ya. Iya, untuk menjawab pertanyaan Pak Iqbal ya. Yang pertama untuk website Sihub ya. Kalau menurut saya pribadi sih ya memang komunitas ilmiah kita itu perlu didorong untuk terus menulis dan melakukan riset. Sayangnya kan misalnya seperti di negara berkembang gitu ya, atau negara yang kurang maju itu peneliti-penelitinya sangat terbatas ya, karena mereka terbatas dari sisi anggaran yang digunakan untuk mendapatkan artikel. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau dari Sihubnya kan memang dia sudah membeli resmi ya dari publishernya gitu ya Pak ya. Jadi kalau ya ini tergantung setuju atau tidak setuju. Kalau menurut saya untuk demokrasi, untuk pemerataan supaya peneliti-peneliti yang di negara-negara kurang maju itu bisa juga mengejar ketertinggalannya, saya pikir ini terobosan gitu Pak Iqbal. Jadi membantu researchers yang tidak punya dana untuk beli artikel-artikel yang harganya sangat mahal itu gitu. Kalau menurut saya ya, tapi kelihatannya sih tidak bermasalah kalau kita misalnya ambil artikel dari Sihub tersebut. Bentar, Bu Siska. Berarti saya konfirmasi nih. Berarti dari pengelolanya itu memang membeli ya? Oh iya, pengelolanya membeli, Pak. Oke. Iya. Ya. Makanya kan mereka selalu minta kalau misalnya ikhlas gitu kan, minta untuk donasi untuk berkembangnya, untuk berkembangnya website tersebut. Kalau menurut saya sih nggak masalah, karena kan bisa aja misalnya kita beli artikel kemudian kita share ke teman kita, kan boleh ya Pak ya. Ibaratnya soalnya saya dengarnya masih simpang siur mendapatkan si artikel itu gitu. Itu sih Bu Siska. Makanya kalau memang informasi ini kan sangat bermanfaat. Artinya kan memang kayak saya misalnya seperti yang tadi Bu Siska bilang kan, saya beli nih gitu kan. Yang lain mau baca ya silakan, saya udah beli gitu kan. Iya betul Pak Iqbal. Oke, sip, makasih Bu Siska. Jadi kalau misalnya kita sudah beli nih, misalnya ibaratnya kalau saya share ke Bu Nelly sama Pak Iqbal gitu kan nggak ada aturan misalnya itu tidak boleh dilakukan karena suatu hal kan ya Pak ya. Kalau saya pikir sih boleh-boleh aja sih gitu. Jadi berbagi aja, share aja sih Pak, menurut saya loh. Nah kemudian yang siap Bu Siska. Iya Pak, untuk yang kuartal 1 sampai kuartal 4 itu saya baca-baca dijelaskan sih kalau untuk jurnal Scopus katanya untuk 100 jurnal yang diindeks di Scopus tersebut
itu di kuartal 1 atau kuartal 2 gitu ya. Tapi untuk lebih dalamnya saya masih kurang paham. Tapi bukan kata, saya baca di beberapa artikel itu ada 100 jurnal yang di Q1 atau sampai Q4 gitu Pak Iqbal. Nanti bisa kita pelajari lagi sama-sama. Siap, Bu Siska, makasih jawabannya. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Pertanyaan berikutnya dari mahasiswa nih, Bu Siska. Iya, Bu Nelly. Dari Vini, menanyakan jika kita memasukkan paper ke sebuah konferensi yang menjanjikan tulisannya terbit di jurnal, bagaimana memastikan jurnalnya berkualitas atau tidak? Oke. Terima kasih, Vini. Ya. Papernya berkualitas. Ya, kalau kita memasukkan paper ke sebuah konferensi yang menjanjikan tulisannya terbit di jurnal, bagaimana memastikan jurnalnya berkualitas atau tidak? Maksudnya mungkin jurnal yang akan dimasukkan itu berkualitas atau tidak? Oh, baik. Ini dari siapa, Bu? Dari Vini, mahasiswa MK1 sebetulnya. Oh, baik. Terima kasih, Bu Nelly. Terima kasih pertanyaannya, Vini. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi kan pertanyaannya untuk tahu jurnal yang berkualitas ya, untuk memasukkan paper untuk submit. Tadi kan saya sudah ada menjelaskan beberapa hal ya, misalnya dari Simago SGR itu dilihat aja misalnya kuartilnya ya, terutama misalnya kalau yang Q1 sampai Q4 itu pasti bagus gitu ya, punya Scopus, kemudian dicek lagi ke Scopusnya. Jadi apakah memang jurnal tersebut masih ongoing di Scopus? Takutnya kalau jurnal tersebut kadang-kadang discontinue ya di SGR itu agak terlambat sedikit. Jadi langsung cek ke scopus.com-nya apakah masih ongoing. Kemudian sebaiknya tidak submit jurnal di beberapa negara, ini yang pengetahuan umum ya, jangan submit di negara-negara IPB, India, Pakistan, Bangladesh ya, karena banyak jurnal predatory di situ gitu ya. Ya di negara-negara lain ya sebaiknya. Itu secara umum ya, pengetahuan umumnya seperti itu. Kemudian kalau mau cari supaya bisa tembus, kalau jurnal bagus ya pasti cari aja Q1 gitu kan. Tapi gimana caranya supaya bisa tembus gitu ya, supaya bisa diterima. Nah, itu yang susah gitu ya. Jadi misalnya perhatikan misalnya acceptance rate-nya berapa. Jadi dari berapa artikel yang mereka terima, berapa persen yang diterbitkan, misalnya seperti itu. Kemudian biaya untuk penerbitannya kan juga ya. Kalau kadang-kadang sih ada yang mahal gitu ya, ada yang free. Jadi apakah kita mau submit di jurnal yang free aja atau misalnya mau bayar mahal gitu. Itu tergantung pilihan. Tapi ya perhatikan saja yang di Q1 sampai Q4 yang bagus ya, atau kalau dari Sinta pilih yang S1 seperti itu. Gitu kira-kira ini. Terima kasih Bu Neri. Terima kasih. Boleh tanya Mbak Siska? Oh iya, silakan. Ya, silakan Bu Ira. Mbak Siska, tadi kan kita bisa cari jurnal itu melalui Simago SGR, ya, atau Mbak Siska juga tadi pakai Sprinkler gitu ya. Tapi kalau pengalaman saya lihat gitu ya, saya terus terang aja belum punya Scopus ID. Itu kan kalau di Simago itu dari bulan ke bulan bisa, dari tahun ke tahun kan itu memang jadinya bisa menghilang ya beberapa jurnal yang terindeks itu. Jadi pertanyaan saya, sebaiknya Mbak Siska kita langsung lihatnya di Sprinkler, yang maksudnya supaya kita lihat yang kalau tadi kan Mbak Siska kasih tahu kalau yang discontinue or tidak discontinue itu memang di webnya langsung, di homepage-nya langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kan awalnya lihatnya di Simago dulu gitu ya, di lewat SGR-nya. Nah,
kira-kira tipsnya seperti apa ya Mbak Siska supaya maksudnya tuh udah capek-capek masuk gitu ya, udah bayar gitu, beberapa teman kan begitu, tapi taunya discontinue sehingga tidak bisa dipakai saat untuk mengajukan kepangkatan misalnya. Kemudian Mbak Siska yang kedua, apakah yang di Sinta 1 itu kan itu masuk ke Scopus ya. Nah, yang punya kita ini yang di Sinta itu Mbak Siska bisa tahu nggak kalau itu juga termasuk yang bisa discontinue nggak Mbak yang di Sinta 1 itu yang kan karena Sinta 1 itu Scopus gitu. Itu aja Mbak Siska. Terima kasih. Baik, Bu Ira, terima kasih pertanyaannya. Ya, untuk tahu apakah ini jurnalnya masih ongoing atau tidak, tadi saya jelaskan kalau di Simagonya juga ada ya keterangannya Bu, cuma kan memang takutnya itu ada keterlambatan dibanding yang scopus.com. Jadi sebaiknya cek di scopus.com Bu gitu ya, ke jurnal yang bersangkutan, namanya dicari aja, kemudian nanti kan muncul jurnalnya itu. Nah, Ibu lihat itu coverage years-nya ada atau enggak gitu, ongoing sampai present atau enggak. Kalau misalnya enggak, ya sebaiknya cari yang lain yang ongoing-nya sampai yang saat ini gitu, yang sampai present. Kemudian kalau yang di Sinta 1 sebenarnya sama ya Bu ya, Sinta 1 namanya itu di copy, kemudian ditempel di scopus.com, kemudian dilihat apakah coverage years-nya masih sampai sekarang atau tidak gitu Bu Ira. Mbak Siska kan kalau sebetulnya kita kalau yang masuk di S1-nya Indonesia itu kan dievaluasi hampir tiap tahun ya sama Ristek Dikti ya. Ya kan, berarti maksud saya sebetulnya untuk coverage year-nya lebih menurut saya tadinya menurut saya itu lebih terjamin ya karena kan itu selalu direview sama Ristek Dikti. Iya, tapi untuk memastikan deh Bu ya, takut kalau nggak continue lagi, selalu cek ke scopus.com-nya aja langsung gitu Bu. Makasih Mbak. Iya, terima kasih Bu Ira. Bu Siska, ada 2 penanya di chat. Yang pertama dari Novi Triwianto, mungkin mahasiswa ya ini. Berapa tahun sebuah jurnal valid atau dapat digunakan sebagai citasi? Lalu langsung yang kedua ya Bu ya. Oh baik. Berapa lama harus menunggu ketika artikel yang disubmit ke salah satu jurnal belum ada informasi? Apakah ada batas waktunya saya bisa pindah ke jurnal lain? Ini dari Evi Susanti. Evi Susanti. Iya, Evi Susanti. Berapa lama harus disubmit sampai gimana Bu? Berapa lama saya harus menunggu ketika artikel yang disubmit ke salah satu jurnal belum ada informasi? Apakah ada batas waktunya saya bisa pindah ke jurnal lain? Oh baik, baik Bu Nelly, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, karena sudah. Ya ini dua. Yang pertama tadi Novi Triwianto dulu. Berapa tahun sebuah jurnal valid atau dapat digunakan sebagai citasi? Ya baik. Baik Pak Novi, ini mahasiswa saya nih Bu. Ya, sebuah jurnal valid untuk citasi. Jurnal itu kalau untuk disitasi selama waktu artikelnya muncul di jurnal yang ongoing, yang di Scopus, atau misalnya dia nggak di Scopus pun sebenarnya nggak masalah Pak gitu. Jadi bisa aja untuk disitasi. Jadi ada jurnalnya ya, ada jurnalnya. Kadang kan memang tidak semua jurnal terakreditasi di Scopus juga gitu. Jadi kalau untuk citasi nggak ada yang ya maksudnya aturan untuk valid atau tidak itu asalkan jurnal tersebut masih ongoing gitu ya. Walaupun tidak di Scopus masih boleh, masih valid gitu ya Pak Novi. Kemudian yang kedua Mbak Evi ya, Mbak Evi, berapa lama harus disubmit menunggu batas waktunya? Sebenarnya kalau tadi dari informasi misalnya kita cari di Springer Link-nya atau di Elsevier atau bahkan di
scopus.com itu kan kelihatan ya, itu untuk jurnal tersebut berapa lama waktu si editor itu akan kasih keputusan, ada kelihatan gitu ya. Kemudian biasanya kira-kira berapa lama sampai terbit gitu. Nah, ini kalau misalnya kita submit kemudian belum ada dengar keputusan apa-apa, sebaiknya kita korespondensi gitu ya. Jadi kita tanyakan langsung ke editornya bagaimana ini apakah sudah ada keputusan yang bisa dikeluarkan gitu, seperti itu. Ya, karena kita hanya bisa menunggu gitu. Kalau belum, biasanya sih kalau jurnalnya cepat ya keputusannya cepat ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya dia lama dan misalnya lama sekali lebih dari rata-rata waktu tunggunya, ya sebaiknya korespondensi dengan editor seperti itu. Itu Bu Nelly. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Bu Siska. Berarti mengingat terbatasnya waktu, kita tutup sesi tanya jawab ya Bu Siska. Nelly, aku nyelip satu dong. Siapa? Oh. Bu Heni Puji, Bu Heni Puji. Maaf, saya ada jadwal lain nanti jam 1, Bu. Mohon maaf. Ya udah pribadi aja nanti ya. Ya, nanti Japri aja. Ya. Enggak mau cari itu aja, cari topik yang menarik yang saat ini mengenai sustainability gitu, misalnya gimana cara nyarinya supaya jurnal kita bisa diterima oleh Scopus misalnya. Itu aja sih pertanyaannya. Oh iya Bu Heni. Isu yang terkini. Nanti Japri aja ya Bu ya. Iya, itu aja PR-nya. Iya, maaf ya Bu ya. Enggak apa-apa ya, makasih ya. Ya. Baik, kami tutup sesi tanya jawab. Bu Siska akan memilih 4 penanya terbaik, tapi ini katanya untuk mahasiswa aja nih. Jadi mohon maaf untuk Pak Iqbal, Bu Irawati, yang menang door prize hanya untuk mahasiswa katanya nih. Jadi Bu Siska silahkan, siapa aja tadi mahasiswa kayaknya nanya hanya berapa orang ya? Yang FC Susanti tadi mahasiswa atau bukan ya? Mbak Evi? Pak Beckman boleh nanya nggak? Udah ditutup. Udah ditutup Pak. Maaf Pak. Udah closing. Lanjut Japri Pak Beckman. Kalau mahasiswa dapatnya door prize-nya 1 Pak, kalau dosen 2 gitu loh, makanya nggak boleh itu buat mahasiswa. Ya, silakan Bu Siska. Mbak Evi bukan mahasiswa. Bukan mahasiswa. Baik, jadi mahasiswa hanya 2 ya. Tadi Vini sama Novi. Ya, Bu. Ya, nanti untuk yang mahasiswa Pak Novi sama Vini bisa kontak saya ya. Nanti ada door prize-nya. Vini sama Novi. Door prize-nya istimewa pasti. Kita juga boleh kontak Bu Siska dong biar dapat door prize. Ini mau ikutan aja si Ibu nih. Kalau saya karena dari Bu Siska nggak dikasih, minta sama Kaprodi akuntansi aja. Iya, itu tepat Bu. Harusnya minta sama Kaprodi. Baik, Ibu Bapak, dengan diumumkannya pemenang door prize, maka selesai webinar PKM dengan topik cara mudah mencari jurnal indeks Scopus yang sesuai bidang yang telah dibawakan oleh Ibu Dr. Stefani Siska Wulandari MTI AKCA. Akhir kata, kami mengaturkan permintaan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan selama webinar berlangsung. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Gitu, sampai jumpa lagi di acara webinar terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska Dan Natali. Live ya. Sukses Bu Siska. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih Bu Teman-teman semua mahasiswa ya. Terima kasih Bu Tifa, panitianya. Terima kasih. Panitia, terima kasih. Terima kasih Bu Tifa, Iqbal. Izin ya Bu Tifa, Mbak Siska. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin ke room sebelah. Baik, Kakak.